Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, banyak tokoh di Alkitab yang memberikan satu teladan. Dan kalau ditanya tokoh yang manakah yang harus dipilih untuk memperoleh teladan yang holistik, yang lengkap, yang sempurna, maka jawabannya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa tokoh Tuhan Yesus ini yang dipilih? Karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kalau terus kita mengikut Yesus, serupa dengan Yesus, maka kita akan diubahkan menjadi sempurna. Tetapi ada tokoh-tokoh yang lain di Alkitab ini yang memberikan teladan. Dan ini bisa kita pelajari karena dia sama seperti kita. Seperti Elia, juga orang yang benar, berdoa dengan sungguh-sungguh, mengalami banyak mujizat kuasa yang terjadi. Karena dia sama seperti kita, maka memungkinkan bagi orang yang percaya untuk sama menteladani dalam kebenaran-kebenaran yang dialaminya. Sehingga tidak bisa disangkal lagi, kalau Yesus kan Allah sejati, bagaimana saya bisa seperti Allah? Tapi kalau manusia sama seperti kita, berarti kita bisa menteladani. Nah, kita akan melihat tokoh Ester dan Mordekai. Di dalam Ester yang pasal 4, kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai dengan 17 untuk menyingkat pembacaan firman Tuhan, tapi tidak harus lepas dari konteksnya. Ester pasal 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara, kita mengerti bagaimana peristiwa ini terjadi, yaitu ternyata ada problem yang dihadapi oleh Mordekai, oleh Ester, dan khususnya orang Yahudi. Latar belakangnya jelas, bahwa Ahasveros punya kerajaan yang begitu luas, dari India sampai Ethiopia, dengan 127 daerah yang dia kuasai. Dan pernah suatu saat ada Ratu Vasti ini yang cantik diundang kepada raja untuk menghadap, ternyata menolak. Dan hukumnya jelas di kerajaan Ahasveros, kalau perempuan tidak menghormati suaminya, maka akan kena undang-undang. Dan Vasti ini dipecat, maka digantilah, diseleksi di Puri Susan ini, tempat kerajaan Ahasveros. Dia ingin mengganti ratu ini, maka diseleksi banyak gadis-gadis yang cantik. Maka muncullah
satu nama. Di antara gadis-gadis yang cantik ini, ternyata Ester yang mendapat kasih sayang anugerah dari raja dan dipilih menjadi ratu di Puri Susan ini. Dan Ester jadi ratu. Ternyata Ester ini anak angkat dari Mordekai. Dan Ester ini orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi waktu itu ada kerajaan itu menjadi tawanan. Mordekai memberi pesan pada Ester, jangan kamu sebut kebangsaannya. Dan akhirnya dia taat pada kata-kata ayah angkatnya Mordekai ini, dan dia menjadi ratu. Dan satu saat di pasal 3, Ester pasal 3, ternyata ada pembesar yang diangkat di antara pembesar lainnya yang paling tinggi, yaitu namanya Haman. Haman ini orang Agag, dia menjadi pembesar di bawah Raja Ahasveros, dan karena dia diangkat jadi pembesar, maka karakter yang muncul di dalam hati Agag, yaitu ingin semuanya sujud dan menyembah kepada Haman orang Agag ini. Dan terjadilah di kerajaan ini, di daerah Susan ini, semua harus sujud dan menyembah kepada Haman, termasuk semua orang Yahudi. Pada waktu dia berjalan, ternyata ada satu orang Yahudi yang tidak sujud dan tidak menyembah, namanya Mordekai. Mordekai ini tidak sujud pada Haman karena dia taat pada firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana zaman-zaman Sadrah, Mesah, Abednego supaya sujud pada patung Nebukadnezar, dan dia pun tidak mau. Dan kita bisa melihat bagaimana zaman-zaman Daniel supaya semua ini tidak boleh menyembah pada orang-orang atau dewa-dewa lain kecuali hanya pada Raja Darius. Daniel pun hanya menyembah pada Allah dan masuklah di gua singa. Tapi kisah di Ahasveros ini, ternyata Mordekai lebih taat, hanya Allah satu-satunya yang dia sembah. Maka akhirnya Haman ini sakit hati. Itu sebabnya dibuat satu undang-undang, dia bisa mengambil hati Ahasveros untuk mengecap dengan cincin untuk undang-undang yang akan diberlakukan supaya orang Yahudi semua dibinasakan. Dia katakan kalau hanya membinasakan Mordekai ini sangat kecil, semua dibinasakan. Kasus inilah yang menjadi persoalan pada waktu itu, problem bagi orang Yahudi, semua akan dibinasakan, dan muncullah problem ini. Di dalam kehidupan masa kini kita menghadapi sama, yaitu fakta orang yang percaya pun ada masalah. Ya, kalau lihat Abraham Maslow, nanti kita akan melihat bahwa masalah ini ada internal maupun eksternal. Yang kita tahu internal maupun eksternal, bahwa problem manusia itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Kasus Haman ini yang eksternal, tapi yang internal kita akan lihat di dalam slide ini. Untuk Abraham Maslow kita tahu persis bahwa orang-orang yang kebutuhannya tidak dipenuhi akan jadi masalah. Ya, yang bawah ini kita tahu bahwa kebutuhan fisik, ya, ini psikologi needs, ini kebutuhan yang paling rendah, kebutuhan persoalan fisik, ya, yaitu makan, minum, ya, ini hal-hal yang paling bawah, makan, minum, ini kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Lalu ada kebutuhan harga diri, yaitu lebih atas lagi. Kebutuhan yang tengah yaitu dimiliki dan dikasih. Ini secara psikologi, kalau manusia tidak menerima kebutuhan ini, maka akan jadi masalah dari diri sendiri. Yang paling tinggi aktualisasi diri. Ya, ingin diakui siapa saya, ya seperti Haman, ya sudah
ingin dipuja, ingin disembah. Dan ini manusia, kebutuhan yang terjadi pada manusia. Di dalam anak kecil kita bisa tahu. Ya, saya punya cucu 2, kalau dikasih ini ada makanan bakso goreng, ya kalau yang dikasih kakaknya, adiknya teriak-teriak, saya mau, wah teriak-teriak. Kalau yang dikasih adiknya, kakaknya juga teriak-teriak. Ini jadi masalah, ya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya saudara, di dalam kebutuhan kasih, love ini kalau kita lihat, ada suami istri yang tidak dikasih, ya pasti akan cari dikasih orang lain. Karena ini kebutuhan yang wajar, kebutuhan psikologi. Maka ya saling mengasihi, ini satu kebutuhan. Dan kalau tidak, ya akan jadi masalah, jadi problem. Dan kalau diterangkan terus menerus tentang ini, bisa satu sesi khotbah tersendiri. Nah, itu sebabnya ada problem yang dari luar, eksternal. Yuk kita lihat yang problem dari luar. Saudara lihat apa yang mengancam, apa yang menjahati, apa yang mencobai atau yang menguji. Tapi problem dari luar itu yang paling membahayakan, yang paling ditakuti, yang paling dihindari manusia, yaitu persoalan stres yang tertinggi dalam tabel konseling, persoalan mati. Ya, jadi semua itu kalau sudah dihadapkan kematian, ini akan menjadi ancaman yang paling berat. Termasuk kasus orang Yahudi, yaitu semua kalau mau dibunuh, dibinasakan, ya pasti ini paling menyedihkan. Banyak hal-hal, penderitaan, penyakit, ada pengangguran, ada perang, ada ya hal-hal yang kita lihat, penganiayaan, perceraian, dan kematian. Kita banyak persoalan seperti ini. Termasuk masa kini, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang semua berjaga-jaga karena ada virus corona. Ternyata begitu cepat, ya tidak kelihatan, tahu-tahu kalau kena, ya bisa membinasakan kalau tidak kuat. Kasus-kasus seperti ini buat masalah, termasuk orang Yahudi. Jadi kita melihat ini orang Yahudi ada persoalan, yaitu yang terjadi bahwa Haman akan membinasakan. Coba klik PowerPoint-nya, ikuti ya. Kita akan melihat bahwa orang Yahudi ini akan dibinasakan. Persoalannya bagaimana sikap kita menghadapi itu? Kalau kita orang percaya, bagaimana sikapnya? Masalahnya bisa sama. Baik orang yang percaya Yesus atau tidak, ini menghadapi COVID, ya sama, masalahnya akan sama. Kalau ada banjir, ada gempa bumi, ada ya peristiwa perang, kasusnya sama, semua menghadapi kasus yang sama. Hanya sikap dan cara menghadapinya akan berbeda. Ya, di dalam kasus Esther ini kita akan melihat yang pertama, sikap yang dihadapi Mordekai, yaitu Mordekai mengoyakkan pakaiannya dan bergabung, dan semua orang Yahudi menangis. Dia berteriak-teriak, berdoa karena persoalan ini. Jadi Mordekai bergabung menghadapi ini. Ya, dia tahu bahwa dia akan dibunuh, dia tahu bangsanya akan dibunuh, maka dia menangis, bergabung. Dan ini sikap yang wajar. Ya, kadang-kadang ada iman yang kadang-kadang katakan begini, ya saudara-saudara, kita sudah dalam Yesus Kristus, kita mesti kuat, kita tidak usah berduka. Jadi kalau ada orang tuanya mati, anaknya mati, saudaranya mati, jangan kasih ucapan duka cita.
tapi berikan ucapan sukacita. Ya, toh? Ini kan kelihatannya beriman, tapi manipulasi data. Ya manusia kalau menghadapi ya hal-hal yang memberatkan, ada kematian, ya menangis, ya itu ya wajar. Dia berduka, itu ya wajar. Tuhan Yesus pada waktu Lazarus mati pun dia juga menangis. Ya, ini menunjukkan empati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh empati. Mordekai dia menangisi bangsanya. Selain dirinya juga mau dibinasakan, tapi dia melihat bangsa ini, dia menangisi, dia punya hati empati, punya kasih, solidaritas untuk bangsanya. Nah, ini sikap yang baik di dalam Mordekai yang perlu kita teladani. Ya sudah, kalau kita melihat Indonesia kena kasus COVID, ada krisis ekonomi, ada krisis-krisis yang lain akan menjadi dampak karena pandemi COVID ini. Solo ada kasus ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah punya hati mendoakan, berupaya, ya kita terus ya berseru pada Tuhan supaya hal ini bisa menyelamatkan bangsa kita, bangsa Indonesia, orang-orang sekitar kita. Ini hati Mordekai, dia punya empati. Kadang-kadang ada orang yang mengalami kecelakaan, kita acuh tak acuh. Ya ada orang, ya saya ingat guru saya ini dulu katakan gini kepada murid-muridnya, ya anak-anak dengar saya ya. Saya waktu itu SMA, saya mendengar apa yang mau diceritakan guru saya. Lalu dia baca Quran dan menceritakan pada waktu itu ada pesawat terbang yang jatuh dan penumpangnya mati semua. Lalu guru saya tanya, gimana sikap kamu? Ya anak-anak di SMA waktu itu ditanya begitu, semua diam. Lalu dia agak marah sedikit. Kenapa kamu diam saja? Ini respon yang tidak bagus. Lalu akhirnya dia nerangkan, karena mengajar budi pekerti. Coba bayangkan, kalau yang ada di pesawat itu salah satu penumpangnya bapak atau ibu kamu. Pada waktu saya ceritakan ini, bagaimana respon kamu? Waktu itu pada kaget. Ada yang ya pasti menjawab, ya kalau itu bapak atau ibu saya yang ada di pesawat yang jatuh itu mati semua, pasti teriak, pasti menangis, pasti berseru-seru. Tapi kenapa kamu, saya ceritakan, diam saja? Jawab guru saya, karena nggak ada hubungan. Ya semua mati ya sudah, diam aja. Tapi coba kalau ada hubungan batin, pasti kamu teriak-teriak. Nah itu ilustrasi yang ada di dalam hati Mordekai. Karena bangsanya, karena dia penuh kasih, dia punya relasi yang akrab, dia berseru, berteriak. Itu sebabnya Mordekai, berikutnya sikap yang kedua. Kita lihat sikap yang kedua, apa yang melakukan Mordekai. Dia ketemu Esther, karena dia tahu Esther ini ratu, maka satu-satunya yang bisa gagalkan cincin raja, yaitu kalau Ahasveros sendiri, karena sudah dicap undang-undang, tidak bisa dicabut. Bagaimana ini? Akhirnya menghadap kepada Esther dengan perantara, tolong sampaikan Esther untuk menghadap raja. Tapi Esther jawabnya, 30 hari saya tidak diundang raja, dan hukumnya jelas, kalau tongkat itu tidak diulurkan, maka kalau menghadap pasti mati. Dan Mordekai berikutnya dia punya sikap
yang ketiga. Ya, yang kedua kita tahu bahwa Mordekai berusaha secara strategis, dia berupaya bahwa secara strategis satu-satunya yang bisa membatalkan yaitu Raja Ahasveros. Tapi kenyataannya berbeda. Ada hal-hal yang tidak bisa begitu dihadapi dengan lancar. Maka sikap yang ketiga kita akan lihat, yuk. Sikap yang ketiga, Mordekai cerita pada Esther bahwa ini kasusnya akan membinasakan semua umat orang Yahudi, dan Mordekai langsung tunjuk pada Esther, kalau semua dibinasakan, jangan kamu pikir kamu dan keluargamu akan selamat sekalipun kamu ada di istana itu. Suatu saat kamu juga akan dibinasakan. Supaya Mordekai mengingatkan pada Esther, jangan egois kamu. Kalau kamu sudah jadi ratu, kamu jangan merasa kamu bisa selamat. Ini akan kena juga, satu saat akan kena. Saudara, teguran Mordekai ini menunjukkan solidaritas yang tinggi, bahwa kamu jangan diam saja. Dan Mordekai sikap yang ketiga, kalau strategi manusia dilakukan, sikap yang ketiga yang Mordekai lakukan, dia katakan pada Esther, kalau kamu sampai diam saja, tahu ya, akan ada pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi sekalipun kamu tidak menolong. Artinya Mordekai tetap yakin di keadaan yang terjepit sekalipun, meskipun ratu, orang yang dekat pada raja tidak menolong, ada pertolongan yang ada dari atas, pertolongan yang dari Allah, sumber kelepasan. Itu Tuhan yang ajaib, yang agung. Pasti dia akan menolong apapun dan bagaimanapun caranya. Ini Mordekai menunjukkan iman. Ya, sudah, di dalam kasus-kasus seperti ini, kasusnya adalah persoalan iman. Ya, jadi kami berdiskusi menghadapi COVID yang seperti ini, gereja ya ada berbagai macam sikap. Ya, yang jelas semua lakukan protokol kesehatan. Kita tidak melawan itu, tapi persoalannya bagaimana menghadapi itu bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, dan tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Tokolnya ada 9 atau 12 harus dilakukan semuanya, dan semuanya ada begitu ketat dan sebagainya, dan macam-macam. Ada cuci tangan, ada hand sanitizer, ada masker, ada face shield, semuanya dilakukan, sudah dilakukan semua, kok masih tidak mau? Jawabannya ya takut untuk beribadah. Ini kita jangan ketakutan. Mordekai tahu persis kalau ancaman itu datang semuanya, ya virus corona bisa mematikan, tapi tetap ada satu pertolongan. Kalau dunia medis belum temukan antivirusnya, masih ada satu pertolongan, yaitu Tuhan yang melindungi. Ada pertolongan yang dari Tuhan yang menolong ini. Kalau sampai kena bagaimana? Ada yang kena pun Tuhan bisa melindungi. Dan ini memang ya iman. Ya, kita nggak bisa melawan iman seperti Mordekai ini. Yang jelas harus tetap berhikmat, tetap ikuti protokol kesehatan, tapi tetap beribadah supaya dengan hikmat Tuhan, baik di rumah ataupun di gereja, tapi ibadah tidak pernah bisa dihentikan. Nah, kadang-kadang banyak yang katakan, ya sudah sekarang online saja. Tapi persoalannya bukan online saja. Apakah di rumah betul-betul ibadah? Nah, ini persoalannya kan begitu. Nah, ini tidak online atau offline, itu cuma caranya. Tapi tetap beriman, beribadah, mohon pertolongan Tuhan. Lalu sikap yang keempat, Esther katakan gini, ya kalau demikian,
doalah untuk saya 3 hari 3 malam. Ternyata hati bapak angkatnya Mordekai ada di dalam hati anaknya. Ya saudara, tentang ini memang ya siapa lagi kalau ada anak-anak yang beriman, yang sungguh melayani Tuhan, yang berempati, selalu ingat siapa bapaknya. Ya, jadi kalau dia Ratu Esther bisa berhasil menjadi ratu karena Mordekai masukkan di seleksi Puri Susan ini, akhirnya jadi ratu sampai dia jadi ratu yang diberi ya kesempatan luar biasa karena iman bapaknya. Pada waktu Mordekai katakan, kalau kamu diam saja, kamu pun pasti mati. Dan akhirnya Esther tahu hati bapaknya dan dia katakan, sudah, berdoa untuk saya 3 hari 3 malam, saya akan menghadap pada raja, sekalipun melawan undang-undang, kalau dia tidak ulurkan itu tongkat, saya maju dan harus mati, saya siap mati. Ini hati Esther sama dengan hati bapaknya Mordekai. Dia berani berkorban, berani mati untuk menolong bangsanya. Maka berdoa dan berpuasalah 3 hari 3 malam. Mordekai dapat itu, dia pasti sama. Dan di ayat yang ke-17 tadi kita tahu bahwa Mordekai langsung menginstruksikan semua orang Yahudi semua dengan doa dan puasa 3 hari 3 malam. Semuanya berdoa dan puasa. Saudara, lihat ini, Mordekai dengan Esther punya iman, punya hati, dan dinyatakan di dalam perbuatannya. Tindak tanduknya berdoa berpuasa untuk keselamatan orang Yahudi. Ya, ini doa dan puasa untuk syafaat, untuk keselamatan orang Yahudi. Dari teks ini akhirnya saya munculkan di Facebook sama IG saya, yaitu quote yang saya buat, yaitu quote-nya begini, doa untuk diri sendiri itu biasa, tapi doa untuk orang lain luar biasa. Ya, karena apa? Karena seringkali menghadapi mahasiswa teologi, saya katakan, ayo tiap hari doa pagi, doa untuk syafaat. Jawabannya, Mas T, Pak T, saya sudah doa di kamar. Kamu kalau doa di kamar itu ya sudah, itu biasa, tidak ada istimewanya. Kita doa bersama itu tidak untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain. Untuk kasus COVID ini hanya kita beriman dan terus berdoa syafaat, bisa datang antivirusnya, bisa melindungi dan bisa menolong. Ini tugas kita sama-sama berdoa syafaat untuk orang lain. Kalau cuma doa sendiri ya biasa. Ya, maka di gereja-gereja kalau doa pagi, doa ya rantai, doa puasa biasanya yang paling sepi. Tapi kok praise and worship KKR, wah rame. Kok tidak dibalik ya toh? Kalau pas doa puasa tuh wah rombongan sampai ya tempatnya tidak cukup. Kenapa? Karena ya seringkali memikirkan hanya diri sendiri. Mordekai sama Esther, dia berdoa itu, ternyata sudah mujizat itu terjadi. Ya, mujizat itu di luar akal dan pikiran manusia. Ternyata yang namanya Haman, raja itu tahu-tahu bisa tertarik, undang Esther menghadap. Esther omong, saya pengen mengadakan perjamuan. Dan raja katakan, sampai setengah wilayah kerajaan saya kasihkan kepada kamu. Ini mujizat. Kedua, malam-malamnya raja bisa buka sejarah, ternyata Mordekai pernah membocorkan akan ada terjadi pembunuhan untuk Ahasveros, Teres dan Bigtan ini. Mordekai yang memberitahu, ternyata tidak dapat hadiah. Lalu
raja berpikir orang yang sudah berjasa perlu dihormati, diberi jasa apa ya? Dan waktu dia pikir itu, Haman datang dan Haman ditanya, kalau orang yang raja pengen menghormati dapat apa? Haman pikir, siapa lagi kalau bukan saya? Orang yang egois selalu saya. Ternyata itu untuk Mordekai. Ya, Haman kaget. Wah, dapat pakaian kebesaran raja, pakai kereta raja, diagungkan semua rakyat. Ternyata Ahasweros katakan, berikan itu kepada Mordekai. Begitu diberikan Mordekai, diangkat Mordekai, Haman ketakutan. Mordekai akan disulah oleh Haman, tapi Tuhan bisa membalik. Ternyata sulah itu dipakai untuk Haman. Mordekai yang ditinggikan, maka hukum Yesus jelas. Yang meninggikan akan direndahkan, yang merendahkan akan ditinggikan. Akhirnya orang Yahudi diselamatkan dan ditakuti. Mordekai menjadi orang yang kedua, ratunya tetap, dan wilayah itu 127 wilayah. Akhirnya Mordekai yang menjadi pembesar. Nama Tuhan dipermuliakan, keselamatan terjadi karena ada orang-orang yang seperti Esther dan Mordekai. Teladan ini biarlah menjadi bagian kita, dan itu sebabnya kita akan meyakini dan menyanyikan, ku yakin saat kau berfirman. Saudara yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap saudara menghadapi persoalan, baik internal, eksternal? Kita mau teladani Esther dan Mordekai. Ada iman di dalam Yesus, ada kepercayaan di dalam Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar, kelepasan, pertolongan, dan kita meyakini Yesus yang akan menolong. Dan kita akan menteladani sikap Mordekai, Esther, yang terus bertindak dengan iman, berdoa puasa untuk bangsanya, untuk orang lain, keselamatan orang lain. Apakah saudara mau punya hati seperti Esther dan Mordekai, yang mau terus menolong orang lain dalam doa, dalam pertolongan yang lain? Kita akan terus berdoa. Yang siap, Anda semuanya berdoa saat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya tetap kuat di dalam menghadapi tantangan. Kami semua ada di dalam pertolongan Tuhan, dan kami terus percaya pertolongan datang dari Tuhan, dan semua orang boleh diselamatkan, boleh tetap sehat. Indonesia kami doakan, rakyatnya kami doakan, pemerintahannya kami doakan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan gereja-gereja Tuhan
kami juga terus berdoa supaya tetap ibadah dan beriman. Tuhan Yesus menolong semuanya. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.